Hai guys, selamat apa ya? Sore. Selamat, kan di YouTube ini jadi ngomongnya selamat Bertemu kembali. Selamat bertemu kembali. Selamat bertemu kembali. Lawang ini baru pertama kali kok. Ini pertama kali podcast YouTube. Aku juga nggak ngerti maksudnya podcast itu apa. Pokoknya ini YouTubeku pertama kali dan ini karena kenapa aku bikin YouTube? Karena sekarang lagi ada isunya lagi kencang nih masalah Prancis, makanya aku bikin YouTube dulu. Ini podcastku pertama kali. Aku datang ke kantornya Ibu Risa Permadeli. Ibu Risa ini adalah seorang psikolog masyarakat. Bener nggak, Pak? Salah ya, tuh? Salah ya. Oh, sih aku gak ngerti, Mbak. Mungkin Bu Risa bisa jelasin Bu Risa itu sebagai apa? Aku ya gak mudeng. Tolong jelasin, Mbak. Saya ini seorang kapiten. Aduh. Baik, saya ini seorang peneliti masalah sosial dan latar belakang pendidikan saya adalah psikologi sosial. Oh, ngono. Nah, kan kita nih kan lagi bingung nih masalah Prancis nih. Iya kan? Bingung, Mbak, terus terang. Maksudnya kenapa kita harus baper? Kenapa kita harus harus ikut-ikutan persoalan negara lain? Aku pengen tahu dulu. Oh ya, satu lagi aku pengen ngasih informasi juga. Bu Risa ini karena beliau ini peneliti, dia tuh suka bolak-balik Prancis Indonesia. Sampai nanti. Ayo dah. Jadi beliau ini Bu Risa tuh suka bolak-balik Prancis Indonesia. Beliau lebih tahu juga tentang bagaimana orang Prancis, terus bagaimana orang Indonesia tentunya, karena beliau orang Indonesia juga. Nah, pertanyaanku adalah kenapa kita jadi baper gitu aja tuh, Mbak? Harusnya orang Indonesia itu bagaimana? Kenapa Prancis begitu? Kenapa Presiden Prancis juga begitu? Baik, sebetulnya saya ini pengen ketawa setiap dengar Mas Arya tadi menguraikan apa yang ingin dia katakan. Karena saya bayangin kita akan wawancara masalah yang serius. Ternyata masalahnya dagelan. Masalahnya adalah dagelan. Jadi ini, tapi bahwa Mas Arya ini senang dagel itu satu hal. Sekarang kita coba menjelaskan tentang Perancis ini. Kenapa kita seperti yang dibilang Mas Arya baper? Kenapa Mas Arya bilang baper? Tiba-tiba ada satu gerakan masyarakat untuk anti Perancis. Nah, anti Perancis ini sebabnya apa? Sebabnya satu, karena Presiden Perancis Macron itu mengeluarkan satu statement, dan statement ini membuat kita terhubung, walaupun masalahnya itu adalah masalah Prancis sebetulnya yang dia bicarakan. Kenapa kita terhubung? Karena kita masyarakat bangsa Indonesia ini adalah bangsa dengan populasi muslim terbesar di dunia. Sehingga ketika pernyataannya Macron ini berkaitan dengan keberadaan sebuah agama, dalam hal ini adalah agama Islam, maka dengan sendirinya seluruh umat muslim merasa dia juga terhubung dengan persoalan yang ada di Perancis. Itu. Jadi keterhubungan kita dengan Perancis dalam persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Perancis dan diutarakan oleh Presiden Macron sebetulnya hubungan yang sifatnya tidak langsung.
karena yang dipersoalkan Macron itu bukan tentang masyarakat Indonesia. Macron sedang bersoal tentang persoalan yang dihadapi oleh bangsa Perancis ketika mereka harus berhadapan dengan gerakan Islam radikal yang ada di negaranya. Nah, untuk mengerti kenapa gerakan Islam radikal itu muncul di negaranya, kita juga harus meletakkan di dalam konteks keperancisan, mengerti sejarah Perancis, mengerti mengapa Macron mengambil sikap tersebut dengan mempertimbangkan seluruh kesejarahannya. Celakanya, dengan sistem informasi yang ada pada abad 21 ini, kita selalu mengambil layer paling atas. Dan layer yang paling atas adalah mempersoalkan yang sebetulnya keterhubungan yang sifatnya sangat sekunder tadi. Hanya karena kita bangsa dengan populasi muslim terbesar, Macron sedang mempersoalkan gerakan radikalisme Islam di negaranya, tiba-tiba kita merasa bahwa Macron sedang memusuhi Islam secara keseluruhan. Iya. Jadi secara sederhana kita ada proses penyederhanaan masalah. Nah, aku boleh tanya, sebetulnya Macron. Macronis kota. Sebetulnya Macron itu ngomong apa sih, Mbak? Maksudnya gini, bahasa Prancisnya kan mboh kita semuanya nggak ada yang mudeng. Sebetulnya sebelum Macron ngomong apa, kita harus mengerti dulu kenapa Macron ngomong begitu, dalam konteks apa. Karena saya akan kembali dalam perspektif penelitian. Kalau saya meneliti tentang fenomena sosial, dengan sendirinya untuk mengerti bagaimana sebuah fenomena sosial terjadi. Fenomena ini bisa apa saja, bisa fenomena yang menyenangkan, bisa fenomena yang menyakitkan, bisa fenomena yang bahkan kita abaikan begitu saja. Itu harus selalu kita mengerti di dalam konteks di mana fenomena tersebut muncul. Kita sekarang ngomong tentang Macron, ngomong bagaimana Perancis akan mengambil sikap untuk memerangi radikalisme Islam, gerakan radikalisme. Kenapa dia ngomong begitu, dalam konteks apa? Karena beberapa minggu sebelumnya terjadi sebuah peristiwa yang kita bisa kategorikan sebagai tindakan terorisme, yaitu ketika seorang guru sejarah bernama Samuel Paty, dia digorok dan dipenggal oleh salah satu muridnya karena dia menyampaikan di kelas tentang satu landasan konstitusional dari negara Prancis yang menjamin bahwa di negara tersebut kebebasan berekspresi itu dijamin oleh hukum. Nah, contoh yang diambil oleh Samuel Paty ini adalah karikatur yang pernah menghebohkan masyarakat dunia, bukan hanya sekedar masyarakat Perancis, ketika beberapa tahun yang silam sebuah majalah mingguan yang bernama Charles Hebdo memuat sebuah karikatur Nabi Muhammad. Wartawan dari majalah ini, Charlie Hebdo, kemudian diserang oleh aksi terorisme yang menewaskan nggak tahu berapa jumlahnya, tetapi peristiwa itu seperti menorehkan noda hitam bukan hanya pada persoalan kebebasan berekspresi, tetapi juga pada agama Islam yang sebetulnya agama yang tidak mendukung tindakan terorisme seperti ini. Nah, singkat kata, apa yang sedang dilakukan oleh negara Perancis adalah mereka mencoba mengambil kendali dari kemungkinan tindakan terorisme ini berulang kembali. Makanya dia bilang bahwa kita mengakui bahwa di dalam agama Islam itu sendiri sedang ada masalah.
tapi bukan agamanya yang dia persoalkan, tetapi di dalam populasi pemeluk agama Islam. Kalau kita mau membuat analisa yang bersifat linguistik, kira-kira kita mau ngomong seperti itu. Jadi dia tidak mempersoalkan agama Islam, dia tidak mempersoalkan tentang Muslim atau pemeluk agama Islam, tapi dia mempersoalkan bahwa ada negara Perancis dan di negara Perancis memiliki konstitusi. Di dalam konstitusi tersebut menjamin kebebasan berekspresi, apapun ekspresinya. Bahkan di dalam pidato yang dia ucapkan ketika pemakaman Samuel Paty itu di Sorbonne, dia menjamin sekali bahwa Perancis tidak akan mundur dari apapun bentuk terorisme untuk melindungi konstitusi negara tersebut, dalam hal ini yang berhubungan dengan kebebasan berekspresi. Jadi kalimat dari Macron itu adalah di dalam agama Islam sedang ada masalah, itu aja. Di dalam masyarakat, dengan masyarakat pemeluk agama Islam, sebetulnya dia kita bisa memberikan satu interpretasi seperti itu, tetapi harus dimengerti juga ini semua dia katakan di dalam konteks negara Perancis, karena perkataan seperti ini bisa dipotong nanti. Orang yang ini juga bisa memotong perkataan saya dan mengatakan, oh masyarakat Islam pemeluk Muslim sedang bermasalah. Bukan, kembali ke konteks Macron, Perancis, konstitusi, dan ada pemisahan tentang kekuasaan negara dan praktek beragama. Karena Perancis memang udah punya aturan itu udah lama. Ya, nah jadi, itu boleh diceritain nggak, Mbak? Ceritanya gini, kalau kita balik ke sejarah di Perancis itu ada yang namanya laïcité. Laïcité itu prinsipnya dia muncul dari sejarah masa silam, di mana yang namanya bangsa Perancis waktu itu sampai akhir abad 18, yang namanya negara itu selalu berasosiasi dengan sebuah pilihan agama, dan pilihan agamanya adalah Katolik Romawi. Nah, karena memang sejarahnya memang seperti itu. Jadi Katolik Romawi ini praktis dari abad pertama, abad ketiga lah. Menjadi agama mayoritas, kira-kira gitu dulu. Enggak juga, jadi apa pilihan. Mendominasi? Karena gini, sejarah ini kan enggak tiba-tiba ada, tiba-tiba meletus sebuah peristiwa, enggak. Tetapi selalu ada akumulasi perjalanan ini, kemudian itu mencetuskan sebuah peristiwa sejarah. Nah, kalau kita mau berbicara agak lengkap, sebetulnya yang namanya bangsa Eropa Barat, enggak cuma hanya Perancis. Eropa Barat itu sejarahnya adalah sejarah yang penuh darah. Mereka perang terus. Perang dan konteks peperangan sejak abad pertengahan adalah perang untuk menguasai bangsa lain dan membuat bangsa lain tunduk dan mengikuti apa yang dikatakan oleh kekuasaan dari bangsa tersebut, termasuk kekuatan agama, karena mereka selalu lekat dengan satu agama. Nah, perang yang selama puluhan tahun mengorbankan ribuan nyawa ini kemudian membuat mereka sadar, kita harus menghentikan perang, kita bikin kesepakatan bersama. Tahun 1648 ada namanya kesepakatan Westphalia. Westphalia itu prinsipnya menjamin bahwa sekarang perang, kita nggak boleh perang hanya untuk mencari daerah baru, hanya untuk menyebarkan agama, membuat orang tunduk pada kepercayaan. Jadi sekarang dasarnya sebuah bangsa adalah kita menyepakati adanya kedaulatan, dan kedaulatan itu ditentukan oleh satu teritori. Kemudian tanpa sadar sebetulnya
Eropa Barat yang seperti kita kenal saat ini itu sebetulnya dibentuk dari sejarah seperti ini. Sehingga Perancis itu, kenapa Perancis menjadi Perancis? Karena mayoritas berbahasa Perancis, satu agama Katolik. Nanti beda lagi dengan negara tetangganya Belanda, itu Belanda adalah berbahasa Belanda dan beragama Kristen Protestan. Jerman lain lagi, Inggris lain lagi. Terus seperti ini. Kemudian ada revolusi Prancis 1789 yang bukan hanya tentang masalah keluarga kerajaan yang begitu menjerat rakyat dengan pengambil alian pajak dan segala macam, tetapi yang penting adalah revolusi Prancis ini seperti mengubah seluruh dasar pembentukan negara dari negara tradisional monarki menjadi negara modern yang dimiliki oleh rakyat. Dan karena dia rakyat, maka harus ada jaminan rakyat ini rakyat yang bagaimana. Nah, dalam perjalanan selanjutnya untuk menjamin bahwa ternyata rakyat ini macam-macam, bukan hanya sekedar beragama Perancis, berbahasa Perancis, karena bagaimanapun Perancis itu negara yang dalam sejarah diplomasinya membuat semua orang datang ke Perancis dan kemudian memeluk kewarganegaraan Perancis. Nah, untuk membuat sebuah satu landasan modern di mana negara ini menjamin netralitas terhadap warganya dan memberikan perlindungan tanpa harus membedakan agama, ras, kepercayaan ataupun bahasa. Secara khusus pada awal abad 20 itu terutama dalam bidang pendidikan, ini juga ada sejarahnya karena pendidikan zaman dulu hanya sekolahnya orang kaya itu sekolah swasta, dengan sendirinya dia agamanya Katolik. Nah, sekolah publik, sekolah negeri itu kemudian rakyat jelata. Nah, untuk membuat perbedaan yang secara resmi itu bisa menjamin kesetaraan semua orang, maka tahun 1905 ada seorang pemikir namanya Jean Jaurès yang memberikan gagasan tentang laicite. Laicite prinsipnya adalah bahwa negara itu bersifat netral di hadapan seluruh warga negaranya, rakyatnya. Dan prinsip laicite itu pertama kali diaplikasikan dalam sistem pendidikan. Makanya sampai sekarang bahkan kalau kita ngomong tentang sistem pendidikan itu jelas sekali kalau kita masuk sekolah negeri itu prinsip tersebut berlaku penuh. Kalau Anda sekolah swasta bisa swasta Katolik, biasanya memang swasta Katolik di sana itu Anda boleh mengusung seluruh atribut keagamaan. Tetapi selama Anda berada di sekolah negeri, jadi laicite itu netralitas. Bagaimana laicite itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa tidak boleh ada atribut keagamaan apapun di tempat yang merepresentasikan kehadiran rakyat. Misalnya di mana? Kantor pemerintah, sekolah negeri, apalagi rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit umum, kantor pos atau lembaga-lembaga yang melayani kepentingan publik, entah itu apapun agama dan kepercayaan Anda. Bukan hanya awalnya memang dibuat untuk Katolik, tetapi dalam evolusinya masyarakat Perancis memang kemudian mereka menerima banyak imigran sebetulnya, dan mayoritas imigran yang tinggal di Perancis adalah Muslim. Mereka juga harus tunduk pada peraturan seperti ini, termasuk peraturan untuk menjamin kebebasan berekspresi, karena itu adalah bagian yang dijamin oleh negara.
Nah, pertanyaanku adalah yang tadi tahun 1000 abad ke-19 atau Abad 20 1905. 1905 tadi, rakyat Prancis yang sekolah di sekolah negeri itu tidak beragama Katolik atau gimana? Mereka boleh beragama apa saja, tetapi begitu Anda menjadi siswa dari sekolah negeri, maka satu, tidak akan ada pelajaran agama. Dan kedua, entah itu guru, entah itu petugas administrasi, entah itu siswa, selama dia berada dalam teritori dari sekolah negeri yang mewakili sekolahnya negara, tidak boleh memperlihatkan atribut agama. Jadi udah pasti otomatis nggak ada pelajaran agama dong. Iya, dengan sendirinya. Jadi di zaman itu rakyat jelata begitu, tapi kalau yang kaya beragama Katolik, kira-kira begitu. Nah, karena yang kita harus juga lihat sejarahnya masyarakat Perancis. Makanya kita kenal istilah bourgeoisie dan proletar gitu kan. Nah, kaum bourgeoisie ini memang mereka yang selama sekian abad, puluhan abad ini hidup di dalam afinitas dengan keterdekatan dengan gereja, sehingga anaknya orang bourgeois itu biasanya nggak pergi ke sekolah negeri, mereka biasanya pergi ke sekolah swasta. Dan sekolah swasta adalah sekolah Katolik dengan nilai-nilai agama Katolik. Terus sejak kapan Prancis itu menerima imigran atau pengungsi dari negara-negara yang mayoritas beragama Islam? Sebetulnya bukan hanya pengungsi. Jadi gini, seperti negara-negara Eropa Barat lainnya, Italia, Spanyol, Portugal, Jerman, Prancis adalah negara kolonial. Dan koloni mereka adalah negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, seperti Tunisia, Maroko, Aljazair, dan beberapa negara lainnya. Nah, mereka selama berabad-abad juga menjajah negara-negara tersebut. Pada awal abad 20, negara Perancis, terutama setelah Perang Dunia Pertama, karena mereka mengalami kekosongan satu lapis tenaga kerja, terutama lapis tenaga kerja kelas bawah. Nah, kekosongan ini kemudian membuat pemerintah Perancis mengundang masyarakat dari negara-negara yang jajahannya. Waktu itu masih mereka menjadi jajahannya mereka untuk datang ke Prancis dan mengisi kekosongan pasar tenaga kerja tersebut. Jadi mereka itu diundang memang, diundang dan mereka datang. Ini generasi pertama. Generasi pertama praktis mereka lahir dan besar di negaranya masing-masing, negara asal. Entah itu Tunisia, entah itu Aljazair, Maroko dan sebagainya. Jadi mereka masih memiliki identitas kultural dari negara asalnya. Dan di dalam identitas kultural tersebut melekat juga identitas religius, yaitu Islam. Jadi mereka Muslim. Kemudian hal tersebut generasi kedua nggak mau pulang ke negaranya, tetapi mereka telah menjadi warga negara Prancis. Dan karena mereka warga negara Prancis, dengan sendirinya mereka harus tunduk pada undang-undang yang berlaku di negara Prancis, termasuk undang-undang atau policy dari pemerintah untuk memaksa setiap orang berintegrasi dengan masyarakat Prancis. Salah satu integrasinya yang paling dasar sebetulnya bahasa dan sistem pendidikan. Jadi mereka akan dengan bahasa mereka memungkinkan ikut sekolah dan mengikuti sistem pendidikan Perancis. Kemudian mereka menjadi orang Perancis secara formal. Tetapi generasi kedua ini dia masih kenal kakeknya
tanah leluhurnya, ya masih ada hubungan tersebut ini. Dan sampai tahun 80-an itu biasa mereka sampai akhir abad 20 mereka setiap musim panas itu pulang. Marseille misalkan itu salah satu pelabuhan penting yang menghubungkan dengan Afrika, itu selalu penuh karena kalau musim panas mereka menyeberang ke benua Afrika kembali ke tanah leluhurnya. Nah, ada masalah sebetulnya juga yang berlanjut karena Perancis sendiri ternyata tidak pernah membuka lapisan pasar kerja yang lain kepada mereka. Jadi walaupun mereka bersekolah, walaupun ini, tetapi mereka juga kesulitan untuk masuk ke dalam sistem, misalkan sistem birokrasi Perancis. Jadi walaupun mereka bersekolah, walaupun ini, mereka tetap berada di dalam di luar sistem yang di luar sistem mainstreamnya Perancis. Jadi mereka itu seperti marginal, terus secara teritori marginal karena mereka nggak pernah tinggal di pusat kota, mereka selalu tinggal di pinggiran kota. Kemudian secara kultur juga mereka nggak pernah bisa masuk ikut menikmati karena bagaimanapun kultur yang ada di pusat dan di pinggiran selalu berbeda. Kemudian secara formal mereka juga nggak pernah bisa masuk di dalam, misalkan dalam sistem politik Perancis. Itu yang paling gampang sebenarnya sistem birokrasi. Nah, generasi ketiga sepenuhnya lahir besar di dalam bayang-bayang generasi kedua yang sudah tertolak oleh masyarakat Perancis, oleh sistem dari masyarakat Perancis, tetapi mereka sudah nggak punya keterhubungan dengan tanah leluhur, sekaligus mereka juga nggak terhubung dengan sistem yang berlaku di dalam masyarakat Perancis itu sendiri. Persoalan mereka menjadi warga pinggiran gampangnya, kemudian membuat mereka gampang terhubung dengan warga. Kalau misalkan dulu masih bisa mengatakan, oh saya Aljazair, oh saya Tunisia, oh saya Maroko, oh saya Ghana. Sekarang semua ini terhubung dengan satu identitas yang sama, bahwa mereka mewarisi identitas agama, yaitu Islam. Jadi tanpa sadar sebetulnya mereka mengambil agama sebagai identitas yang bersifat defensif untuk bertahan karena mereka nggak punya apa-apa. Satu-satunya identitas yang mereka miliki ya cuma identitas yang mereka warisi itu. Karena mereka juga berpesta, mereka juga minum wine, mereka juga mengikuti gaya hidup Perancis yang sebetulnya itu semua nggak boleh dilakukan oleh di dalam seluruh tata tertib beragama Islam, sebetulnya nggak boleh dilakukan. Tapi mereka lahir dengan lifestyle seperti ini, tetapi mereka tidak juga bisa diterima atau terintegrasi oleh sistem besar yang ada, sehingga mereka juga selalu merasa kayak berdiri di no man's land. Saya nggak tahu ada di mana. Secara formal saya memegang paspor Perancis, tapi saya tidak pernah merasa bahwa saya mewakili sebuah entitas kebangsaan sebagai orang Perancis. Kira-kira sebetulnya seperti itu. Kalau Charlie Hebdo sendiri itu berdiri tahun berapa dan apakah harus begitu? Memang nggak pernah dikritik juga oleh pemerintah atau bagaimana? Nggak pernah. Sebetulnya gini, bahkan bukan cuma Charlie Hebdo, di sana itu ada satu misalnya koran mingguan namanya Canard Enchaîné. Canard Enchaîné itu adalah bebek yang selalu jalan berendeng itu. Ini juga koran satirik. Puluhan tahun ada, dan orang selalu menganggap referensi tentang kebenaran politik
itu ada di Canard Enchaîné. Walaupun ada media besar dominan lainnya, ada Le Monde, ada Libération gitu kan. Tapi tetap mereka ketika ada yang nggak benar, mereka nyarinya nggak di media-media mainstream, mereka mencarinya di Canard Enchaîné. Karena Canard Enchaîné akan bercerita tentang kebenaran politik, korupsi misalnya, itu akan dikupas oleh Canard Enchaîné. Charlie Hebdo juga meletakkan diri sebagai jurnal kritik. Jadi pengertian media mungkin yang kita juga harus mengerti adalah media di sana bukan sekedar mewartakan ada peristiwa ini loh, tetapi mereka selalu memiliki standpoint, selalu mengambil sebuah posisi terhadap peristiwa tersebut, sehingga kita bisa tahu bahwa kalau saya membaca Figaro, ini adalah media yang lain, Figaro itu mewakili ideologi kanan, padahal yang sama mereka akan bersikap seperti ini. Sementara ketika saya membaca media yang lain, misalkan Libération, terhadap hal yang sama akan ditulis dengan sudut pandang lain, standpoint, bahkan bukan cuma sudut, tapi standpoint, sehingga mereka tahu apa yang sedang saya pertaruhkan. Gitu. Nah, media di sana tumbuh di dalam kultur media seperti itu, yang celakanya kita juga nggak kenal itu, karena kita kenal kultur media kita juga kultur media yang lain sama sekali. Terus kemudian cerita tentang agama di tempat kita juga cerita yang lain sekali. Cerita tentang keterhubungan kita dengan negara penjajah, dalam hal ini adalah Belanda, juga cerita yang sama sekali lain dengan cerita dari kaum imigran yang berasal dari negara-negara bekas jajahan Prancis, yang kemudian memang gampang sekali tersulut oleh ajakan untuk bergerak dalam arus Islam radikal. Ini terakhir nih pertanyaanku. Menurut Mbak Risa, seharusnya bagaimana orang Indonesia itu? Maksudnya ini kan negara lain yang udah, kan tadi Mbak Risa udah ini jelasin, negara lain yang udah punya aturan dari zaman dulu, tapi ini kan namanya Islam itu kan nggak bisa di satu negara aja. Islam ada di seluruh dunia ini gitu. Orang Indonesia merasa sesama Islam harus saling membela atau bagaimana itu? Bagaimana seharusnya? Udah ngomongnya udah bukan negara antar negara nih. Enggak, tetap bagaimanapun kita harus tahu bahwa Perancis adalah negara yang berdaulat, sebagaimana negara Indonesia. Nah, kita harus mengerti kedaulatan tersebut dasarnya apa, dan kita harus menghormati tersebut, kedaulatan mereka. Dalam kedaulatan Perancis, mereka menjamin ekspresi, kebebasan berekspresi. Nah, kita harus bagaimanapun tidak bisa memberikan judgement sesuai konteks kita, tanpa mengerti bahwa kedaulatan Perancis itu ternyata pilarnya salah satunya adalah kebebasan berekspresi. Bahwa kita negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan artinya identitas keislaman kita itu begitu kuat, tidak dengan semata-mata memberi justifikasi bahwa kita harus mengecam pernyataan Macron. Sebagai seorang presiden, dia sedang melindungi bangsanya dan dia sedang mempertahankan kesinambungan Perancis dengan sejarah kebangsaannya. Cukup sih kayaknya semua. Menurut sih cukup. Apalagi ada yang mau tanya? Gina mau tanya? Cukup ya. Sementara sih cukup. Semoga teman-teman yang nonton YouTube bisa ini. Kalau ada pertanyaan lagi mungkin. Fahmi? Mas Fahmi ada?
semacam apa ya? Dia sekedar menyembunyikan bagaimana pemerintah Prancis itu bisa memperlakukan masalah yang akan terjadi di kalangan masyarakat sendiri, terutama kaum migran generasi kedua, ketiga, kemudian juga mereka yang tinggal di banlieue. Nah, mereka kan sebetulnya diperlakukan semacam apa ya? Diarahkan semacam ghetto sosial di banlieue itu yang sebetulnya banyak permasalahan sosial sendiri. Tapi itu permasalahannya bagaimana masyarakat yang di banlieue itu punya warisan kultural tersendiri, terutama masalah integrasi ke dalam negara Prancis sendiri. Mungkin ada perlakuan. Jadi mungkin saya harus cerita juga. Jadi gini, Prancis itu adalah negara sosialis dan mereka mengatur sumber daya yang mereka miliki sekaligus mendistribusikan sumber daya tersebut dengan jaminan bahwa tidak ada orang yang boleh hidup misalnya di bawah garis kemiskinan. Nah, kalau kita ngomong tentang kaum imigran, karena saya ingat sekali ketika saya datang ke Perancis, semua orang yang tinggal di Perancis itu ternyata harus dijamin bahwa dia tidak boleh hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi saya memang menerima beasiswa dari pemerintah Perancis, tetapi saya harus melaporkan keberadaan saya sebagai penduduk yang tinggal di Perancis kepada wali kota, dan saya harus menghadapi sejumlah tes, misalnya tes kesehatan. Apakah itu untuk menjamin, karena mereka akan menentukan juga budgeting yang harus mereka proyeksikan untuk menjamin bahwa saya nggak akan sakit, atau mereka harus tahu berapa harus mengcover keberadaan saya karena tinggal di sana. Tetapi hal yang lain juga, misalnya bahwa mereka akan bertanya juga, ada semacam tes untuk menanyakan saya tinggal di apartemen atau di studio yang luasnya berapa. Di studio itu ada apa saja. Saya punya kulkas, saya punya TV, saya punya listrik saya berapa. Listrik saya pakai apa saja. Karena mereka sangat standar tentang kemiskinan itu sangat terukur. Nah, kalau ternyata saya berada di bawah garis kemiskinan, maka saya memiliki kemungkinan untuk mengajukan permohonan agar saya mendapat santunan dari pemerintah Prancis. Dan itu saya lakukan karena saya ingat waktu itu beasiswa saya jumlahnya di bawah nilai UMR-nya, gampangnya UMR-nya, sehingga secara teori oleh pemerintah Prancis itu dianggap saya hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan istilahnya bantunan. Saya menyebutnya sebagai santunan fakir miskin gitu. Selama beberapa tahun saya sangat menikmati. Kemudian sampai saya akhirnya mulai terbuka matanya. Kenapa? Misalkan Front National itu salah satu partai politik yang selalu mempersoalkan kehadiran kaum imigran di Perancis dan menganggap mereka kira-kira sebagai benalu untuk masyarakat Perancis. Karena sistem perpajakan di masyarakat Perancis adalah yang bergaji banyak, gajinya tinggi, dia harus membayar pajak besar untuk menopang atau memberi santunan pada mereka yang hidupnya di bawah, termasuk yang saya terima tadi itu tersebut. Dan ternyata semakin lama santun itu akan terlihat dengan mudah dalam angka, bahwa santunan yang diberikan itu memang paling besar pergi ke kaum imigran ini. Nah, saya juga baru tahu kemudian kenapa di Perancis itu poligami dilarang, karena kaum imigran ketika datang mereka bukan hanya membawa anak keluarganya, tetapi mereka juga membawa kebiasaannya. Mereka
karena Muslim, sehingga mereka memiliki kemungkinan untuk memiliki istri lebih dari satu. Dan istri lebih dari satu artinya apa? Sementara mereka nggak memiliki kepala keluarganya hanya hidup sebagai pekerja kelas bawah. Jadi praktis nggak akan mungkin bisa menghidupi anak istrinya. Apalagi kalau istrinya lebih dari satu. Apa yang bisa dilakukan kemudian? Pemerintah Perancis sendiri menjamin ini harus dibantu. Jadi mereka mengeluarkan uang lebih supaya keluarga-keluarga imigran ini hidup di dalam standar martabat hidup seperti bermartabat sebagai warga negara yang tidak dirundung kemiskinan dengan memberikan santunan ini. Dan ini kemudian yang memang menjadi masalah sosial dan akan menjadi isu politik yang selalu diambil oleh kelompok kanan, karena kelompok kanan akan mengatakan, kelompok kanan ini orang kaya-kaya biasanya mengatakan bahwa kita habis keringat kita ternyata hanya untuk menghidupi mereka yang tidak ini. Jadi kalau mau jujur, mereka memang terpinggirkan, tetapi pemerintah sendiri dengan politik sosialismenya mereka itu mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan memberikan santunan. Tapi masalahnya itu lagi, pentingnya psikolog sosial itu di sini, karena ternyata masalah kemiskinan itu bukan hanya sekedar masalah jumlah uang, tetapi juga opsi yang mereka miliki, opsi untuk memilih pekerjaan, opsi untuk memilih satu cara hidup, opsi untuk menikmati kehidupan seni dan kebudayaan. Nah, ini ternyata yang tidak mereka miliki. Jadi seperti pertanyaannya Fahmi tadi, sebetulnya masalah radikalisme agama itu sebetulnya sangat terkait dengan bukan kemiskinan angka kemiskinan ini, tetapi kemiskinan karena keterbatasan opsi yang dimiliki oleh mereka, sehingga mereka tidak bisa menentukan saya mau jadi ini, saya mau jadi sebagaimana pilihan yang ada pada masyarakat Perancis pada umumnya. Ada pertanyaan lagi? Umar? Mas Umar, Mas Fahmi, ada lagi? Cukup, Pak Ade? Cukup ya Mbak ya? Kayaknya cukup nggak ya buat ngejelasin ini semua menurut Mbak? Ada yang masih kurang? Mbak mau ngejelasin apa lagi? Kalau aku sih cukup, aku udah cukup ngerti jadinya. Jadi sebetulnya kita juga nggak bisa, sebetulnya gini loh, masalahnya gini, masalah tentang ucapannya Presiden Macron itu nggak bisa disederhanakan hanya semata-mata menjadi masalah untuk memojokkan agama Islam atau masyarakat Muslim dunia. Walaupun reaksi masyarakat Muslim dunia kemudian menjadi sangat keras kepada itu, kita nggak bisa pungkiri. Tetapi yang saya tawarkan di dalam sesi ini adalah kita mengerti kompleksitas dari sebuah kejadian. Macron membuat sebuah pidato, ternyata pidatonya terhubung dengan peristiwa sebelumnya. Peristiwa itu ada dasarnya itu dijamin oleh negara. Dan kenapa? Karena ada sejarahnya. Jadi ada banyak layer. Karena banyak layer, kemudian kita tahu mengambil sikap. Menurut saya sebagai presiden ya, Macron sedang melindungi bangsanya dan negaranya untuk menjamin kesinambungan Perancis saat ini dengan sejarah kenegaraan yang mereka miliki. Nah, kalau sekarang kembali ke Indonesia, pertanyaannya sekarang kita akan mengambil posisi apa
terhadap satu sejarah kebangsaan kita. Kemudian bagaimana sejarah kebangsaan kita ini mewakili sebuah gagasan tentang kedaulatan, dan kedaulatan ini bisa menghormati kedaulatan bangsa lain juga. Harusnya gitu ya kita ya. Saya pikir dengan seluruh perkembangan ilmu pengetahuan, informasi yang kita miliki saat ini, sudah saatnya kita bersikap lebih dewasa dan terbuka. Ya. Oke, Mbak. Inilah pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir. Inilah pesan-pesan dari Bu Risa. Jadi kita sebaiknya lebih dewasa lah ya, dan terbuka, harusnya tahu bagaimana Prancis, kenapa Prancis begitu, ya kan? Karena kalau kita tahu, kalau kita mau bersifat terbuka, kemudian kita seperti membuka diri kita juga, terus kita juga mempertanyakan sejarah kita. Kan kita juga bilang, loh gimana ya? Kalau seandainya itu terjadi di tempat kita, apa yang akan kita lakukan? Iya. Nah, kita kan mempertanyakan gitu. Apa sejarah yang membuat kita bersikap seperti ini? Misalnya yang paling gampang. Oke, terima kasih Sama-sama. Mbak Risa atau Bu Risa. Semoga ini obrolan ini bermanfaat. Aku akan share di YouTube biar banyak yang nonton, biar teman-teman semua semoga menyetujui dan mendukung pemikiran-pemikiran yang terbuka. Oke, teman-teman semua, sampai jumpa lagi. Dadah, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya lah. Rahayu.